Oke, sekarang kita jumpa lagi di channel Erkaner dan ini adalah pembelajaran Alkitab kita bagian 3B. Kita mau melanjutkan bukti sejarah kematian Yesus non-Alkitab ya teman-teman. Oke, ini adalah bukti keempat, yaitu dari Talmud Babilonia. Talmud itu adalah kumpulan komentar para rabi tentang kitab Taurat ya teman-teman ya. Hanya ada beberapa referensi yang jelas tentang Yesus dalam Talmud Babilonia, kumpulan tulisan-tulisan para rabi Yahudi yang disusun antara sekitar tahun 70 sampai 500 Masehi. Dalam kerangka waktu ini, Talmud merupakan rujukan-rujukan awal kepada Yesus yang secara historis dapat diandalkan. Dalam Talmud, periode kompilasi paling awal itu terjadi antara tahun 70 sampai sekitar 200 Masehi. Jadi referensi paling signifikan kepada Yesus itu ditulis dari periode ini. Otoritas Kristen di Eropa, yaitu gereja-gereja di sana, umumnya tidak tahu mengenai kemungkinan adanya rujukan mengenai Yesus dalam Talmud sampai sekitar tahun 1236, ketika ada seorang yang pindah dari agama Yudaisme kepada Kristen. Namanya Nicholas Donin ya teman-teman. Nicholas Donin itu memaparkan 35 tuduhan resmi terhadap Talmud di hadapan Paus Gregorius IX. Jadi tuduhan ini dia tujukan kepada Rabbi Yehiel dari Paris tahun 1240. Mereka menyebutkan bahwa ada literatur rabbinik Yeshu adalah seorang murid dari Yoshua ben Perakeah. Jadi ini menjadi rancu dengan Yesus yang disebut Yesus dari Nazaret ya teman-teman. Kemudian dalam perselisihan juga antara gereja Kristen dengan agama Yahudi pada waktu itu, tua-tuanya ya teman-teman, di Barcelona, salah satu rabi yang terkenal, ini Rabi Nachmanides ya, Rabi Moshe Nachmanides, itu mengeluarkan juga poin yang sama. Rabi Yakob ben Meir abad 12, Yehiel Helprin abad 17, dan Rabi Yakob Emden abad 18 juga mendukung pandangan ini, bahwa Yesus itu adalah murid daripada Yoshua ben Perakeah. Teman-teman, mungkin banyak dari teman-teman yang nggak tahu ya bahwa gereja mula-mula itu belum disebut Kristen, tetapi merupakan salah satu sekte dari agama Yahudi. Ya, banyak orang Kristen dan Muslim itu yang tidak tahu bahwa kekristenan itu awalnya berasal dari para rasul yang merupakan sekte agama Yahudi. Disebut dengan sekte jalan Tuhan atau the way ya, atau jalan lurus. Dan mereka itu masih beribadah di sinagog-sinagog, teman-teman. Jadi belum berpisah dari keyahudiannya. Referensinya di mana? Kita bisa baca di Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 2. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti sekte jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah, dalam perjalanan ke Damsyik inilah Saulus bertemu dengan Tuhan Yesus ya, kemudian dia bertobat dan menjadi Rasul Paulus ya, yang menulis sebagian besar Alkitab Perjanjian Baru. Kemudian di Kisah Rasul 19 ayat 9, tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Kemudian setiap hari dia berbicara di ruang kuliah Tiranus. Jadi mereka selalu membicarakan firman Tuhan. Ya, karena Paulus ini ahli Taurat, dia tahu banget perjanjian lama ya. Nah teman-teman, referensi lainnya Anda bisa baca di Kisah Rasul 19 ayat 23. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai apa? Mengenai sekte jalan Tuhan. Ya. Di Kisah Rasul 24 ayat 14 dijelaskan demikian teman-teman. Ini kesaksian Rasul Paulus ketika dia di penjara. Kemudian dia dihadapkan ke mahkamah Romawi pada waktu itu ya. Di hadapan Felix wali negeri itu. Rasul Paulus berkata demikian. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada siapa? Kepada Allah nenek moyang kami dengan apa? Dengan menganut jalan Tuhan. Ya, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Ya, aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam kitab Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Kemudian di Kisah Rasul 24 ayat 22, Felix menjawab nih ya, tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara Paulus tadi ya. Katanya, setibanya kepala pasukan Lisias di sini aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Nah, jadi mula-mula ini disebut sekte jalan Tuhan atau the way ya.
atau jalan lurus, teman-teman. Nama ini diambil dari mana sih? Mungkin diambil dari perkataan Yesus ya, yang Yesus berkata, "Akulah jalan, al-tarik, kebenaran, al-haq, dan hidup," atau al-haya. "Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui aku." Lalu kenapa orang Kristen disebut juga orang Nasrani, teman-teman? Tadi sudah kita lihat ya, bahwa mula-mula mereka disebut adalah sekte jalan Tuhan atau sekte the way, jalan lurus ya. Referensinya ada di Kisah Rasul 24 ayat 5. Kita baca ya teman-teman ya. Ini adalah tuduhan orang-orang Yahudi terhadap Paulus. Mereka mengatakan demikian. "Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan bahwa dia, Paulus, itu adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani." Ya. Nah, satu-satunya ayat atau salah satu ayat ya teman-teman yang menubuatkan bahwa Yesus disebut orang Nazaret itu ada di Matius 2 ayat 23. Dikatakan demikian nih. "Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa Yesus akan disebut orang Nazaret." Nah, ketika Matius menulis Injil ini, teman-teman, kita tidak menemukan di Perjanjian Lama nubuatan secara spesifik bahwa Mesias akan disebut orang Nazaret. Jadi ini kemungkinan adalah play words ya teman-teman. Kita mengidentifikasikan kata Nazoraios atau Nazaren dalam bahasa Yunani ini dengan istilah Nezer, yaitu yang ada di kitab Yesaya 11 ayat 1. Jadi Yesus itu akan disebut cabang atau Nezer yang kudus dari tunggul Isai. Jadi dia akan disebut cabang daripada Isai atau anak Isai, ya, keturunan daripada Isai. Isai itu adalah bapaknya Raja Daud ya teman-teman ya. Nah, kata Nazaret itu dibentuk dari akar kata Nasar. Jadi hubungan ini adalah nubuatan mesianik di dalam Yesaya 11 tadi. Kemudian diterapkan kepada Yesus ya di Injil Matius. Jadi Yesus itu disebut cabang kudus. Nah, inilah penjelasan kita mengenai asal kata Nazaren. Nah, kapan orang Kristen itu pertama kali disebut Kristen gitu ya teman-teman. Jadi gereja mula-mula itu disebut Kristen tuh kapan gitu ya. Pertama kali para pengikut Yesus disebut Kristen itu di Antioquia. Ya, Kisah Rasul 11 ayat 26. Mereka, Paulus dan Barnabas, tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Nah, di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen, yang artinya Kristus kecil atau Christ-like ya teman-teman. Jadi orang-orang yang pengen menjadi serupa seperti Kristus. Nah, simbol kekristenan itu bukan salib seperti yang kita kenal sekarang, tapi adalah ikan. Ya, simbol kekristenan itu berupa ikan, disebut iktus. Iktus ini juga merupakan akronim atau singkatan dari Yesus Kristus, Theoius, Soter, ya, atau diterjemahkan sebagai Yesus Kristus, Anak Allah, Juru Selamat kita. Ya, simbol ini juga mengingatkan bahwa Yesus itu menjadikan kita penjala manusia, teman-teman. Ya, jadi demikian pula halnya kerajaan sorga itu seumpama pukat atau jaring ya, yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan, kata Yesus. Itu di Matius 13 ayat 47 ya. Jadi tidak kebetulan hampir semua murid-murid Yesus sebagian besar itu nelayan ya teman-teman. Makanya ketika Yesus mengatakan kamu ikut aku, kamu bukan lagi menjadi penjala ikan, tapi aku akan menjadikan kamu apa? Penjala manusia, katanya. Nah, tadi kita melihat teman-teman bahwa orang-orang Yahudi Mesianik yang percaya Yesus itu mereka masih tetap beribadah di sinagog-sinagog dan mengikuti adat istiadat Yahudi. Tapi sekitar tahun 135 Masehi ketika terjadi pemberontakan Simon Bar Kokhba atau Simon sang anak bintang, jadi mereka mencoba memberontak terhadap orang-orang Romawi. Orang-orang Yahudi itu menganggap Simon sebagai Mesias waktu itu. Nah, hal ini menimbulkan pertentangan karena orang-orang Yahudi Mesianik yang sudah percaya Yesus itu tentu saja tidak mau mengakui hal ini. Kemudian mereka diusir dari bait suci, dan sejak itu terjadi batas antara orang Yahudi dengan kekristenan ya teman-teman. Orang-orang non-Yahudi yang percaya Yesus dan menerima Roh Kudus kemudian dibaptis, mereka juga dipaksa hidup untuk menuruti adat istiadat Yahudi. Nah, di mana hal ini Rasul Paulus menentang dalam semua surat-suratnya. Contohnya di Kisah Rasul 21 ayat 27 sampai 28. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah. Mereka menghasut rakyat dan menangkap Paulus sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita.
dan menentang hukum Taurat dan tempat ini katanya. Dan sekarang ia membawa pula orang-orang Yunani ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Nah, sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus ada di dalam kota itu ya. Dan mereka menyangka Paulus telah membawa Trofimus ke dalam bait suci. Jadi mereka menyatakan ini bangsa non-Yahudi gitu ya, bangsa Goyim ya. Mereka masih kafir, tidak boleh menginjak bait suci. Nah, tentu saja hal ini ditentang oleh Paulus ya. Nah, kemudian diadakan konsili pertama di Yerusalem. Bagaimana nih mengatasi dari bangsa-bangsa lain atau dari Goyim ini ketika mereka udah percaya Yesus, dibaptis, mereka menerima Roh Kudus, kemudian apa yang harus dilakukan gitu, karena harus mengikuti adat istiadat Yahudi, harus disunat atau tidak disunat. Nah, ini dibicarakan di konsili pertama yang ada di Yerusalem waktu itu. Paulus dan Barnabas yang merupakan rasul untuk bangsa-bangsa non-Yahudi dipanggil oleh para penatua gereja pada waktu itu, yaitu Rasul Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Nah, kemudian akhirnya setelah berunding, mereka sepakat teman-teman. Rasul Yakobus berkata, sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Nah, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Jadi tidak boleh makan atau minum darah waktu itu. Nah, bagaimana sih pandangan rabi-rabi Yahudi ya terhadap Yesus di dalam Talmud atau di dalam komentar mereka? Ada beberapa bagian Talmud yang menyebutkan tentang Yesus. Dalam pandangan mereka, Yesus bukan tokoh agama yang penting, Kristen itu sekte yang tidak penting gitu ya. Jadi Yesus cuma disebutkan singkat saja. Bagian-bagian dalam Talmud Babilonia yang menyebutkan tentang kerabat Yesus ya. Yahudi itu membuat kisah sendiri teman-teman. Membuat cerita fiksi sendiri tentang kelahiran Yesus. Sangat berbeda dengan Injil kanonik. Jadi versi Yahudi ini mengambil dari pemikiran seorang filsuf Yunani yang bernama Celsus. Jadi Celsus ini adalah seorang Yunani yang menentang kekristenan. Ya, dia mengkritik semua doktrin kekristenan. Nah, orang Yahudi tentu saja nggak suka sama Yesus, mengambil pemikiran ini, teman-teman. Mereka melewati beberapa versi Sefer Toledot Yeshua. Sefer itu artinya gulungan kitab, Toledot itu silsilah, ya. Jadi gulungan kitab silsilah Yesus ya, disusun pada abad pertengahan. Mereka mengatakan demikian teman-teman, Yesus itu anak haram, tidak dilahirkan dari ibu yang masih perawan, tapi dari hubungan yang tidak senonoh antara Maryam dengan seorang prajurit bernama Yosef Pandera katanya. Nah, kemudian Peter Schaeffer dalam bukunya menjelaskan mengapa nama Stada dikaitkan dengan Miriam, ibu Yesus. Stada yang rabi-rabi Yahudi tulis itu adalah julukan yang berasal dari bahasa Aram. Bahasa Ibrani-nya adalah satah atau sete. Artinya menyimpang dari jalan yang benar atau menyesatkan atau menjadi tidak setia. Nah, dengan kata lain, ibunya Miriam itu dicurigai disebut Stada karena dia seorang sotah, seorang wanita yang dicurigai berzinah, ya, atau lebih tepatnya dikutuk karena perzinahan. Kemudian mereka mengarang cerita sendiri teman-teman, mengatakan Yosef Pandira ini seorang prajurit tinggal di dekat rumahnya ibunya Yesus, Miriam. Kemudian dia tertarik nih dengan kecantikan Miriam ya, kemudian menghamili Miriam dan punya anak yang disebut anak haram, kemudian dibaptis dengan nama Yesus katanya. Nah, tradisi ini tampaknya mendahului Toledot atau silsilah Yeshu dan Talmud ya teman-teman, karena ini dilaporkan juga dalam karya Celsus ya. Jadi Celsus itu juga menulis yang sama, dia ngarang gitu ya teman-teman. Celsus menulis demikian, ibu Yesus itu digambarkan diusir dari rumah oleh tukang kayu dengan siapa dia berkomitmen, tunangannya Yusuf gitu ya. Karena dia dikutuk karena perzinahan teman-teman. Dan kemudian dia memiliki seorang anak dengan seorang prajurit yang bernama Pantera. Ya. Nah, Celsus menulis untuk menyerang iman Kristen ini dalam kitabnya atau bukunya yang bernama Logos Aletes atau The True Word. Nah, kemudian Bapak Gereja kita Origen itu membuat apologetika atau pembelaan iman ya atas tuduhan-tuduhan Celsus ini. Kemudian Bapak Gereja kita Origen itu membuat buku yang berjudul Contra Celsum ya. Jadi menentang apa yang Celsus adakan ya, apa yang Celsus tulis di dalam bukunya Logos Aletes. Nah, penghinaan rabi untuk Yesus itu begitu banyak terjadi pada tahun-tahun awal kekristenan.
Sehingga dalam traktat Sabat 104b dari Talmud Babilonia, mereka itu menjadi terlibat keraguan-raguan dan kebingungan. Mereka mengatakan, siapa sih Yesus ini? Apakah dia putra Stada dan bukan putra Pandera? Kemudian Rabi Hisdah mengatakan demikian, teman-teman. Suaminya adalah Stada dan kekasih Pandera. Tapi bukankah Papos ben Yehuda dan ibunya Stada yang menjadi suami? Ibunya adalah Miriam, wanita yang membiarkan rambutnya panjang. Ya, jadi mereka tuh bingung. Ya. Kemudian dikatakan Miriam itu dikeluarkan dari rumah karena tidak setia kepada suaminya. Nah, para rabi itu membuat tuduhan serius sebab kelahiran Yesus itu tanpa ayah biologis. Para rabi juga mempertanyakan dari mana sih kuasa mujizat Yesus itu berasal. Tidak dapat dipungkiri bahwa kuasa mujizat Yesus itu sangat terkenal, teman-teman. Sampai seluruh Yerusalem dan seluruh tanah Kanaan ya. Nah, banyak dari mereka itu mendengar tentang kuasa Yesus. Apa itu? Mencelikan mata, membuat orang kusta sembuh, yang lumpuh berjalan, sakit pendarahan sembuh 12 tahun gitu ya. Kemudian Yesus membangkitkan orang mati, ada 3 orang mati yang dibangkitkan Yesus. Yesus mengubah air menjadi anggur, meredakan angin ribut, jadi dia berkuasa atas alam. Dia menggandakan 5 roti dan 2 ikan dan sebagainya, teman-teman. Dia juga mengusir setan-setan ya teman-teman ya. Dan roh-roh jahat itu tunduk pada Yesus. Yesus juga mengampuni orang berdosa. Jadi mereka mempertanyakan dari mana dia mendapat kuasa seperti itu. Ya, rabi-rabi Yahudi menulis, teman-teman. Nah, di kitab Injil sendiri kita melihat bahwa orang-orang Farisi itu menuduh Yesus, teman-teman. Mereka berkata demikian, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Yaitu ada di Matius 9 ayat 34. Kemudian di Injil Lukas 11 ayat 15. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ya. Kemudian di Matius 12 ayat 24, tetapi ketika orang Farisi mendengarnya mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Jadi imam-imam kepala itu mengatakan Yesus mendapat kuasa dari Beelzebul ya, atau penghulu setan. Mujizat dan kuasa Yesus tidak terbantahkan, teman-teman. Dalam Markus 1 ayat 34, Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal siapa Yesus. Ya, dalam Matius 8 ayat 16 dikatakan, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Kesaksian Rasul Petrus di Kisah Rasul 2, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah siapa? Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu ketahui. Jadi Rasul Petrus waktu itu berdiri dan bersaksi di depan ribuan orang. Yesus ini loh yang melakukan tanda-tanda dan mujizat. Dia melakukannya tuh tidak sembunyi-sembunyi, teman-teman. Dia melakukannya di tengah-tengah kamu. Nah, kalau pada waktu itu Rasul Petrus berbohong, ya, tentu saja orang banyak akan nimpukin dia dong, ya kan? Tapi yang terjadi sebaliknya, orang banyak itu tertempelak hatinya, ya, kemudian mereka bertobat, ya, pada waktu itu 3.000 orang bertobat ketika mendengar Rasul Petrus berkhotbah. Setan dan roh-roh jahat itu tahu, teman-teman, siapa Yesus. Di Matius 8 ayat 28 sampai 29 dikatakan demikian. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari penguburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Kemudian Lukas 4 ayat 33 sampai 34, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras, hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Kemudian di Lukas 8 ayat 27, setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapan Yesus dan berkata dengan suara keras, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi?
Aku mohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Ini ada satu peristiwa teman-teman di mana setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam ya setelah dia dibaptis, kemudian Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Maka akhirnya laparlah Yesus setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam. Lalu datanglah siapa si pencoba itu dan berkata kepadanya. Jadi iblis tahu Yesus anak Allah ya teman-teman. Dia mengatakan jika engkau anak Allah. Ya, bukan hanya nabi, bukan hanya utusan, tapi siapa? Anak Allah. Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci, Yerusalem ya maksudnya, dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi iblis menggunakan firman ya teman-teman. Iblis itu tahu Alkitab loh teman-teman. Ya. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, kemudian memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan segala kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah siapa? Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ya, jadi peristiwa ini diceritakan Yesus kepada muridnya pasti. Ya, kita lihat sekarang teman-teman surat Al-Baqarah, surat sapi betina ayat 34. Terjemahan artinya dalam bahasa Indonesia, dan ingatlah ketika kami, maksudnya Allah, berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Jadi Allah menyuruh malaikat sujud teman-teman. Nah, yang sedikit aneh dari cerita ini teman-teman, karena ada surah Ar-Ra'd ya ayat 15 yang mengatakan hanya kepada Allah lah sujud segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa. Dan sujud pula bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari. Jadi ketika Allah menyatakan bahwa semua malaikat harus sujud kepada Adam, justru iblis ini yang melakukan perintah Allah. Karena iblis tidak boleh sujud kepada siapapun kecuali Allah. Nah, kenapa iblis marah dihukum gitu loh teman-teman. Jadi ada cerita yang lucu di sini. Yang kedua teman-teman yang harus teman-teman pikirkan lagi. Di dalam Islam, iblis itu bukanlah golongan malaikat. Ya, jadi iblis itu termasuk pada jin yang terbuat dari api. Malaikat itu terbuat dari cahaya. Nah, ini beda dengan dalam Alkitab ya teman-teman. Kalau di Alkitab, iblis itu adalah malaikat atau kerub yang jatuh. Tadinya dia adalah Helel bin Syakar ya. Nah, ini cerita yang sangat aneh dan tidak masuk akal dan tidak sejalan dengan teologi Islam sendiri. Jadi bertentangan ya, karena iblis itu tidak termasuk golongan malaikat di dalam Islam teman-teman, tapi golongan jin ya. Nah, ini berbeda teman-teman. Makanya surat Al-Baqarah 34 ini teman-teman pikirkan lagi ya. Kenapa kok ada ayat seperti ini? Ini ayat yang tidak sejalan dengan teologi ya teman-teman. Saya hanya menunjukkan ayatnya, nanti Anda renungkan sendiri ya, bahwa sujud itu tidak boleh kepada siapapun, tapi harus kepada Tuhan. Nah, kita kembali teman-teman kepada versi yang dicatat dalam beberapa teks silsilah Yesus ya, atau Toledot Yesus. Memberitahu bahwa Yesus untuk mendapatkan kekuasaan melakukan mujizat, itu dia mencuri pengetahuan tentang nama Allah yang tidak boleh dikatakan di bait suci
Yerusalem. Ya. Jadi Rabi Yahudi menuduh Yesus mencuri pengetahuan tentang nama Allah, kemudian ditulis pada selembar perkamen kecil, karena nama Tuhan ini begitu kudus, ya, disembunyikan di dalam potongan kecil yang dibuat di kakinya. Nah, Celsus berkata Yesus mendapatkan kuasa melakukan mujizat itu dari Mesir. Jadi kita berbeda dengan konsep Islam. Makanya kenapa dalam Quran tidak mengenal nama Yahweh. Karena orang Yahudi ya dan juga orang Kristen itu kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi nggak boleh kesandung dikit menyebut nama Tuhan. Konsep ini berbeda dengan Islam, teman-teman. Karena sehari mereka harus menyebut-nyebut nama Tuhan. Nah, karena kita percaya di dalam nama Tuhan ini ada kuasa. Sehingga kita tidak boleh kesandung dikit atau sedikit-sedikit kita latah menyebut nama Tuhan. Nah, ini konsep ini berbeda dengan Muslim. Kalau Anda duduk 5 menit, mereka sudah menyebut nama Tuhannya beberapa kali. Ya teman-teman, ini tidak boleh dilakukan oleh orang Kristen ya teman-teman. Karena di dalam nama Yesus itu ada kuasa. Jadi kita tidak boleh latah menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ya. Bagian lain yang menyebutkan Yesus dalam Talmud Babilonia itu muncul dalam Traktat Sanhedrin 103a. Dalam sebuah bagian yang mengomentari sebuah ayat dari Mazmur 91 ayat 10. Tidak ada tulah yang akan mendekati kemahnya. Ya. Kemudian dikasih catatan teman-teman. Kamu tidak memiliki seorang anak laki-laki yang di depan umum menyisakan makanannya begitu banyak. Seperti Yesus orang Nazaret atau Yeshu HaNotzri. Ya. Peter Scaver menjelaskan bahwa kata membuang-buang makanan ini merujuk pada Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Kemudian memberi makan ribuan orang dan sisa 12 keranjang. Jadi mereka menuduh Yesus itu buang-buang makanan katanya. Catatan mengenai kematian Yesus teman-teman itu muncul dalam Traktat Sanhedrin 43a. Dikatakan demikian, pada malam hari Sabat, pada malam Paskah, Yesus orang Nazaret itu digantung atau kainuhu. Ya, jadi mereka mengatakan bukan disalib, tapi digantung pada pohon atau kain nuhu. Kemudian mereka mengarang cerita teman-teman bahwa ada seorang pemberita pergi 40 hari sebelumnya, mengumumkan gitu ya di jalan-jalan, Yesus dari Nazaret itu akan dirajam, dilempar batu, karena ia mempraktekkan sihir atau kisyaf, menghasut dan merayu Israel untuk penyembahan berhala. Nah di sini Talmud mengonfirmasi bahwa Yesus mengklaim dirinya Allah, ya selain Yahweh. Siapapun yang tahu tentang sesuatu dalam pembelaannya, biarkan dia datang dan menyatakannya. Jadi inilah alasan Yesus disalibkan ya teman-teman. Karena dia menghujat Allah dan menyamakan dirinya dengan Tuhan. Ya. Kemudian ditulis begini teman-teman. Tapi karena mereka tidak menemukan siapapun yang membela Yesus, mereka menggantungnya pada sore menjelang hari Sabat malam Paskah. Nanti kita lihat hari apa ya teman-teman. Ini tanggal 14 bulan Nisan. Rabi Ula berkata, apakah Anda mengira bahwa Yesus orang Nazaret adalah seorang yang harus dibela? Dia adalah seorang Mesid, artinya orang yang menghasut Israel untuk menyembah berhala. Mengenai siapa Allah yang pengasih mengatakan apa? Jangan perlihatkan belas kasihan kepadanya dan jangan melindunginya. Ini ada di kitab Taurat Ulangan 13 ayat 6 sampai 9. Kemudian ditulis begini teman-teman, mengenai Yesus orang Nazaret itu ia berbeda karena ia dekat dengan pemerintah. Nah, sekali lagi penyebutan Yesus ini terjadi di tengah-tengah diskusi tentang prosedur mengeksekusi orang yang dihukum, bagaimana ritual eksekusi itu harus dilakukan. Peter Scaver menjelaskan bahwa kata mengenai Yesus orang Nazaret itu berbeda karena ia dekat dengan pemerintah. Itu berarti bahwa orang-orang Yahudi itu mengambil tindakan pencegahan yang paling hati-hati. Karena Yesus mempunyai teman di pucuk pemerintahan, ya, mempunyai koneksi di tingkat tinggi. Mungkin ini merujuk pada istri Pontius Pilatus ya, karena istri Pontius Pilatus itu takut akan Tuhan ya. Hal ini dicatat dalam Talmud, memperjelas reaksi para rabi terhadap klaim orang Kristen bahwa apa? Yesus dituduh oleh saksi palsu dan tidak punya waktu untuk membela diri. Jadi mereka membuat saksi-saksi palsu ya terhadap Yesus pada waktu Yesus diajukan di pengadilan. Jadi dikaranglah karakter pemberita yang mengumumkan eksekusi 40 hari sebelumnya. Nah, dalam Talmud Babilonia, dalam Traktat Sanhedrin 43ab, itu hanya menyebutkan 5 murid Yesus, teman-teman. Bagian itu mengatakan demikian, para rabi kami mengajarkan Yesus orang Nazaret itu hanya memiliki 5 murid. Mereka adalah Matai, Magai, Netzer, Buni, dan Todah.
Perhatikan, kecuali untuk nama Matai, yaitu Matiyahu atau Matius, yang lain itu tidak memiliki kemiripan sama sekali ya teman-teman, dengan nama rasul-rasul yang disebutkan dalam Injil. Nah, dalam perikop yang aneh, Yesus itu disebutkan dalam Talmud Babilonia, dalam traktat Gitin 56b dan 57a, sebagai salah satu dari 3 penjahat terbesar dalam sejarah Yahudi. Bersama dengan Jenderal Titus itu yang merusak Bait Allah tahun 70 Masehi. Yang kemarin kita singgung sedikit, dia bersama dengan Flavius Josephus ya. Flavius Josephus akhirnya menjadi adopsi ya, saudara angkat daripada Titus ya, sehingga memakai namanya ya, Titus Flavius Josephus. Kemudian Bileam. Nah, Bileam ini seorang nabi bangsa-bangsa. Nanti ketika kita belajar kitab Keluaran, dia mencoba mengutuki Israel ya teman-teman. Ini nabi yang penuh dengan kejahatan ini, Bileam ya. Bileam bin Beor. Nah, ketiganya berada di neraka katanya, di mana mereka menjalani hukuman karena kesalahan mereka. Nah, dasar sejarah dan perikop ini ada dalam Misnah, berisi daftar orang-orang yang berdosa yang mengerikan, yang tidak memiliki kesempatan lagi di akhirat. Mereka membuat cerita palsu untuk menyangkal kebangkitan Yesus. Nah, kemudian teman-teman, para rabi Yahudi ini mencoba menghapus referensi mengenai Yesus pada Talmud ya. Pada tahun 1631, The Jewish Assembly of Elders, jadi kumpulan para tua-tua Yahudi pada waktu itu ya, kumpulan rabi-rabi ceritanya ya, atau Sanhedrinnya di Polandia itu menyatakan, membuat satu fatwa teman-teman ya. Kami menginstruksikan kalian, para rabi-rabi ya, di bawah ancaman larangan besar, jangan lagi menerbitkan dalam edisi baru Misnah atau Gemara, komentar-komentar ya, apapun yang merujuk kepada Yesus orang Nazaret. Kalau kalian tidak dengan cermat mematuhi surat ini, melainkan melakukan yang berlawanan dan terus menerbitkan buku-buku kita dengan cara yang sama seperti sebelumnya, kalian dapat menimpakan kepada kami dan kalian sendiri penderitaan yang lebih besar daripada waktu-waktu yang sudah silam, katanya. Nah, mula-mula bagian yang dihapus dalam cetakan Talmud itu ditandai dengan lingkaran kecil atau spasi kosong. Tapi kemudian ini pun dilarang oleh sensor. Nah, akibat dari sensor yang berlipat 2 ini, maka volume-volume literatur rabbinik biasa itu hanya memuat sisa-sisa yang tidak jelas dari informasi yang seharusnya yang berkaitan dengan Yesus. Nah, untungnya Dr. Robert Murray menulis demikian, teman-teman. Untunglah ya, salinan-salinan teks sebelum tahun 1631 yang tidak disensor itu masih tersimpan sampai sekarang di Oxford University dan beberapa perpustakaan Eropa lainnya. Jadi pernyataan-pernyataan mengenai Yesus tidak pernah benar-benar hilang ya. Naskah-naskah itu diterbitkan terpisah dalam sejumlah edisi, kemudian dipelajari oleh para pakar Yahudi secara pribadi. Nah, sekarang ini tidak ada orang yang dapat membantah fakta-fakta itu lagi. Meskipun Talmud Babilonia edisi Contino termasuk teks yang sudah disensor, tapi para penyuntingnya biasanya menyisipkan bacaan aslinya pada catatan kaki. Kami telah mengembalikan pernyataan-pernyataan mengenai Yesus ke tempat asalnya pada teks yang bersangkutan dan menandainya dengan tanda kurung. Ini adalah rangkuman teman-teman dari apa yang kita pelajari, yaitu mengenai komentar-komentar Rabi Yahudi dalam Talmud tentang fakta Yesus sejarah, ya, the historical Jesus. Yang pertama, mereka mengkonfirmasi bahwa Yesus dilahirkan dalam situasi yang tidak lazim, ya, tidak punya ayah biologis. Jadi mereka mengarang cerita bahwa Yesus itu anak haram dengan Yosef ben Pandera, ya, atau Yosef Pandera. Jadi Yesus itu anaknya Pandera, ya. Dan Maria itu ada seorang wanita pezina, jadi Yesus itu anak haram, ya. Kemudian Maria, ibu Yesus, adalah putri Eli. Jadi mereka mengakui ini, dan ini berbeda dengan Quran, teman-teman. Quran itu Maria anaknya Imron, yaitu beda sejarah 1500 tahun ya, teman-teman. Ya, itu beda Maria, ya. Itu adalah Maryam saudara perempuan Harun, bukan Maryam ibu Yesus, ya. Salah sejarah itu Quran. Kemudian Yesus disalibkan, ya, kain Nuhu digantung. Digantungnya kapan? Pada hari menjelang Paskah 14 bulan Nisan, ya teman-teman. Kemudian Yesus membuat dirinya sendiri hidup dengan nama Yahweh. Yesus adalah anak seorang perempuan. Karena dia nggak mempunyai siapa? Ayah, ya. Bandingkan dengan Galatia 4 ayat
4 dan Kejadian 3 ayat 15 ya. Bahkan di dalam Quran sendiri Yesus disebut Isa putra Maryam karena bapaknya nggak ada ya. Kemudian Yesus mengklaim sebagai Yahweh dan sang anak Allah dan sang anak manusia. Nanti kita belajar siapa sih sang anak Allah dan siapa sih sang anak manusia itu. Yesus naik ke surga dan mengklaim akan datang kembali. Ini dibenarkan oleh Talmud. Yesus dekat dengan orang-orang kerajaan dan jabatan raja. Yesus mempunyai sedikitnya 5 murid. Ini agak berbeda ya teman-teman ya. Kemudian Yesus melakukan mujizat, yaitu dengan mempraktekkan ilmu sihir katanya. Kemudian nama Yesus itu mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan. Dan ajaran Yesus itu mengesankan bagi seorang rabi. Tadi kita sudah singgung sedikit, jadi para rabi, imam-imam ahli Taurat pada zaman Yesus, itu mereka mencoba membungkam, ya teman-teman, bahwa Yesus itu sudah bangkit dari antara orang mati. Kita lihat di Matius 27 ayat 62, keesokan harinya yaitu sesudah hari persiapan, ya tadi kita sudah baca, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa Yesus si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin akan datang untuk mencuri dia, mencuri mayatnya. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia sudah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeteraikan kubur itu dan menjaganya. Dikasih satu peleton pasukan sama Pontius Pilatus ya teman-teman. Kita baca lanjutannya ya, Matius 28 ayat 1-4. Setelah hari Sabat lewat, ini adalah hari pertama berarti hari Minggu. Menjelang menyingsingnya fajar pada hari Ahad, Minggu itu hari pertama, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lainnya menengok kubur itu. Maka terjadilah apa? Gempa bumi yang hebat, dan ini dikonfirmasi oleh sejarah ya, nanti kita lihat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Kemudian penjaga-penjaga tadi, yang satu peleton yang disuruh oleh Pontius Pilatus, itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Nah, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota, kemudian memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan para tua-tua, mereka mengambil keputusan untuk menyuap para serdadu-serdadu itu, teman-teman. Dan berkata, kamu harus ngomong ya, bahwa murid-muridnya datang malam-malam, kemudian mencuri mayatnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, oleh Pontius Pilatus, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini teman-teman tersiar di antara orang-orang Yahudi sampai sekarang. Kita lihat salah satu kesaksian dari Rambam. Rambam ini singkatan dari Rabi Moshe Maimonides ya. Jadi ada 2 rabi besar ya setelah Musa ya, Nabi Musa yang kita kenal di Keluaran ya, jadi mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Ada 2 lagi rabi besar, namanya Moshe Maimonides dan satu lagi nanti kita belajar Rabi Moshe Nachmanides ya. Rabi Moshe Maimonides itu hidup tahun 1138 sampai 1204 Masehi. Dia dikenal sebagai Moshe ben Maimon atau Abu Imran Musa bin Maimun bin Abdullah al-Qurtubi al-Israeli, yang artinya dalam bahasa Yunani dan Ibrani maupun Arab, Musa anak Maimun. Rambam itu hidup dalam zaman keemasan Islam. Dia menjadi nagid atau kepala kaum Yahudi di Mesir. Dia memilih hidup di pengasingan di Cordoba, Spanyol, daripada dia harus pindah ke dalam agama Islam. Dia merupakan rabi yang berpengaruh pemikirannya, ya. Dan sampai sekarang ini masih dipakai ya teman-teman. Rambam menulis beberapa komentar di Misnah dan Gemara. Nah, ini adalah naskah tulisan Rambam teman-teman. Dalam surat kepada orang Yahudi di Yemen tahun 1172, Rambam menulis demikian teman-teman.
Juga Yesus, orang Nazaret yang membayangkan bahwa dia adalah Mesias, dibunuh oleh pengadilan dan sudah dinubuatkan oleh Daniel. Jadi orang Yahudi memastikan Yesus mati, teman-teman. Ya, tidak menyangkal. Tapi dia mengatakan demikian. Kitab Daniel tuh sudah menubuatkan juga orang-orang yang lalim dari bangsamu akan membesarkan diri. Sehingga penglihatan itu menjadi kenyataan, tapi mereka akan tergelincir. Jadi Rambam berkata bahwa Yesus itu orang-orang lalim. Ya, karena apakah ada batu sandungan yang lebih besar daripada orang ini? Demikian semua nabi berbicara berkata mengenai Mesias untuk menebus Israel dan menyelamatkan mereka dan mengumpulkan orang-orang yang terbuang dan menguatkan hukum-hukum mereka. Tapi Yesus orang ini ya menyebabkan bangsa-bangsa lain menghancurkan Israel dengan pedang dan mencerai-beraikan sisanya dan membuat mereka terhina, menukar Taurat dan membuat mayoritas dunia melakukan apa? Kesalahan untuk melayani suatu sosok ilahi di samping Allah. Berarti Yesus itu mengklaim ya, dia adalah sosok ilahi di samping siapa? Allah, teman-teman. Nah, sekarang di luar teks-teks otoritatif tersebut di atas yang umum di kalangan Yudaisme, minoritas kecil para rabi itu menganut pandangan yang lebih positif tentang Yesus ya. Dengan argumen bahwa Yesus sendiri tidak pernah meninggalkan Yudaisme atau bahwa ia melakukan hal yang baik bagi orang bukan Yahudi. Di antaranya yang menganut pandangan positif ini adalah Rabbi Jacob Emden. Ya, dia menulis, orang Nazaret ini menampilkan dua kebaikan di dunia. Di satu sisi, ia menguatkan Taurat Musa secara mulia, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Dan tidak satu pun orang bijak kita berbicara lebih tegas tentang ketidakberubahan Taurat seperti Yesus. Di sisi yang lain, dia melakukan banyak hal yang baik terhadap orang asing, ya, non-Yahudi. Moses Mendelssohn, ya, Rabi Moses, menggambarkan Yesus sebagai rabi teladan, sebagai rabi yang setia. Kemudian Rabi Eliah Ben Amos melihat kemiripan etika dalam Injil dan Talmud dan menyimpulkan tidak mungkin Yesus meninggalkan Yudaisme. Yesus adalah seorang Yahudi yang baik. Ia tidak bermimpi mendirikan agama tandingan. Kemudian Rabbi Levinson menegaskan Yesus adalah seorang Yahudi yang taat hukum. Ini adalah bukti kelima, teman-teman, Lucian dari Samosata. Ya, teman-teman Kristen perlu catat ini ya. Lucian ini adalah orang Syria, hidup sekitar tahun 115 sampai 200 Masehi. Dia seorang penulis novel yang satir, suka menyindir kehidupan orang. Seorang retoris, dia membujuk orang lain melalui kata-kata dan logika. Dia menulis The Passing of Peregrinus, ya, tentang seorang ex-Kristen yang menjadi sinis, menjadi pemberontak, kemudian meninggal di tahun 165 Masehi. Dalam novelnya, dia menulis, saat itulah ia belajar kebijaksanaan luar biasa dari orang-orang Kristen dengan bergaul dengan para imam dan juru tulis mereka di Palestina. Dan apalagi, dalam waktu singkat, ia membuat mereka terlihat seperti anak-anak. Karena ia adalah seorang nabi, pemimpin sebuah sekte aliran agama, kepala jemaat, dan segalanya dia melakukan sendirian. Dia menafsirkan dan menjelaskan beberapa buku mereka dan menulis beberapa sendiri, katanya. Mereka memuji dia sebagai Allah, menetapkan dia sebagai pemberi hukum, dan menetapkannya sebagai pelindung untuk memastikan orang-orang lain yang masih menyembahnya, pria yang disalibkan di Palestina karena ia memperkenalkan kultus baru ini ke dunia. Ya, jadi Yesus mati disalib, teman-teman, ya, di Palestina. Ini kesaksian Lucian dari Samosata. Kemudian Lucian dari Samosata itu juga menulis, orang-orang Kristen, Anda tahu, menyembah seorang pria sampai hari ini. Tokoh terkemuka yang memperkenalkan ajaran-ajaran baru mereka dan disalibkan karena hal itu. Ini tahun 100 ya, teman-teman. Jadi tuduhan Hajah Iren Handono, ya, Ibu Hajah Iren Handono yang terkasih dan terhormat, ya, mengatakan Yesus diangkat sebagai Tuhan tahun 325 itu kesalahan besar. Itu adalah kebohongan publik, tidak sejalan dengan sejarah, ya, teman-teman. Lucian dari Samosata kemudian menulis demikian. Anda lihat, makhluk-makhluk sesat ini memulai dengan keyakinan umum bahwa mereka itu abadi untuk selamanya, yang menjelaskan penghinaan terhadap kematian.
dan pengabdian diri secara sukarela yang ada di antara mereka secara umum. Kemudian mereka terkesan oleh pemberi hukum asli mereka bahwa mereka semuanya adalah saudara. Ya, jadi orang-orang Kristen waktu itu menganggap diri mereka adalah saudara semuanya, ya, satu keluarga. Sejak mereka bertobat dan menyangkal dewa-dewa Yunani. Dan menyembah siapa? Orang bijak yang tersalib, yang hidup menurut hukum-hukumnya. Ya. Semua ini mereka ambil dengan keyakinan dengan hasil bahwa mereka membenci semua barang-barang duniawi dan menganggapnya sebagai milik bersama. Ini mengokohkan kesaksian dari Alkitab Perjanjian Baru bahwa gereja mula-mula itu selalu ada yang menjual hartanya dan kemudian dibagi-bagikan sebagai milik bersama, ya teman-teman. Sofis atau orang bijak yang disalibkan ini adalah bahasa sindiran, ya. Istilahnya diejek oleh Lucian. Digunakan untuk menipu atau untuk guru yang hanya mengajarkan uang. Ya, jadi Lucian ini membenci orang Kristen, teman-teman, karena menyembah seseorang yang dianggap penjahat yang layak dihukum mati, dan terutama dia membenci orang yang disalibkan. Bukti keenam adalah dari Suetonius, ya, Suetonius atau yang disebut dengan Gaius Suetonius Trangulus, ya teman-teman. Ini hidup 69 Masehi sampai 122 Masehi. Jadi sangat-sangat dekat dengan sejarah, yaitu awal-awal Injil ditulis, ya teman-teman. Dia adalah seorang sejarawan Romawi dari dinasti Kekaisaran dan seorang pejabat pengadilan pada masa pemerintahan Kaisar Hadrian tahun 117 Masehi sampai 138 Masehi. Dia juga teman Plinius the Younger atau Plinius Muda yang mempromosikan Gaius ini, Suetonius, ya teman-teman, kepada Kaisar Trajan, ya. Dia menulis dalam bukunya Life of Claudius, ketika orang-orang Yahudi terus-menerus membuat kekacauan karena hasutan Kristus, katanya, ya. Ia mengusir mereka dari Roma. Dekrit Claudius ini tertanggal 49 Masehi. Dalam karya lain, Life of Nero, Suetonius menulis hukuman oleh Nero itu ditimpakan kepada orang-orang Kristen, suatu kelas pria yang diberikan kepada tahayul yang baru dan sesat. Nah, ini bukunya teman-teman, Kisah 12 Caesar atau De Vita Caesarum, ya, di masa Kaisar Nero tahun 54 sampai 68 Masehi, ya, Kaisar Nero berkuasa. Selama masa pemerintahannya banyak pelanggaran dijatuhi hukuman berat, ya, waktu itu terjadi resesi, demikian teman-teman. Kemudian lihat ini, hukuman dijatuhkan pada orang-orang Kristen, nama kelas manusia yang diberikan kepada tahayul yang baru dan sesat, katanya. Kemudian tulisan Suetonius tadi, teman-teman, bahwa Claudius mengusir orang-orang Yahudi keluar dari Roma karena menimbulkan kerusuhan terus-menerus dengan Kristus sebagai pemimpinnya. Tulisan ini mengkonfirmasi Kisah Para Rasul 18 ayat 2, teman-teman, di mana dikatakan di Korintus Paulus berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Kemudian Paulus singgah ke rumah mereka. Jadi kita lihat bahwa Alkitab itu sejalan dengan sejarah, teman-teman, ya, tidak berlawanan dengan sejarah. Oke, ini adalah bukti ketujuh, teman-teman, yaitu tulisan Celsus. Celsus adalah seorang filsuf pagan, ya. Dia kontroversialis, dia telah menulis serangan pedas terhadap agama Kristen dalam satu makalahnya yang berjudul Logos Aletes, ya, atau The True Word. Di antara berbagai tuduhan lain, Celsus telah mencela banyak doktrin Kristen, teman-teman. Dia menuduh orang Kristen itu tidak rasional. Dia mengkritik orang Kristen sebagai orang-orang yang tidak berpendidikan, tertipu, tidak patriotik, berpikiran dangkal terhadap akal, dan juga menerima orang berdosa. Dia menuduh Yesus melakukan mujizatnya dengan menggunakan ilmu hitam, bukan dengan kuasa ilahi. Dan dia menuduh Kristen itu ajaran jiplakan dari Plato, ya, seperti Sanihung Munir yang sekarang, ya teman-teman, ya. Sanihung Munir, kemudian siapa itu, Insan Mokoginta dan sebagainya. Nanti kita akan buat sesi khusus untuk menjawab mereka, ya teman-teman. Celsus telah memperingatkan bahwa kekristenan sendiri itu menarik orang menjauh dari agama tradisional dan mengklaim bahwa pertumbuhannya akan menyebabkan runtuhnya nilai-nilai tradisional dan konservatif. Dia adalah seorang filsuf Yunani abad kedua, teman-teman. Nah, Bapak Gereja kita Origen itu membuat
satu apologetika atau tindakan pembelaan iman ya. Dia membela iman Kristen terhadap serangan Celsus. Dia membuat satu buku di tahun 248 Masehi atas desakan Ambros ya. Ambros itu adalah seorang Kristen yang kaya. Ambros berkata kepada Bapak Gereja kita Origen, kamu harus tulis nih satu apologetika atau pembelaan iman Kristen ya terhadap Celsus dan ajaran Celsus gitu ya teman-teman. Nah, bukunya itu terkenal dengan nama Kontra Celsus atau Menentang Celsus. Ya, ini buku Bapak Gereja kita Origen. Jadi saya harap teman-teman mulai berapologetika ya, Anda bisa buka channel YouTube Anda sendiri dan mulailah Anda berapologetika ya, karena dalam Alkitab tertulis bahwa kita harus melakukan pembelaan iman, teman-teman. Kita jangan melakukan seperti yang Muslim lakukan, teman-teman. Mereka melakukan pembunuhan, penyerangan pribadi, memenjarakan orang-orang yang kontra atau mengkritik Islam. Kemudian mereka juga melakukan pembakaran ya teman-teman terhadap buku-buku yang kontra ya. Kita jangan melakukan itu teman-teman. Bahkan Injil Barnabas saja yang sampai sekarang masih ada ya teman-teman, yang merupakan buku yang sangat kontra dengan kekristenan. Tapi kita harus elegan, jadi kita harus memberikan jawaban yang indah katanya gitu ya teman-teman. Kita harus memberikan jawaban yang indah kepada saudara muslim kita teman-teman. Karena mereka tuh gampang marah ya teman-teman, gampang tersulut orangnya. Jadi kita harus memberikan jawaban yang indah kepada mereka. Kita harus membuat apologetika teman-teman. Tulisan Celsus itu berkata demikian, Yesus datang dari sebuah desa di Yudea dan merupakan putra seorang Yahudi yang miskin yang mencari nafkah dengan pekerjaan tangannya sendiri. Ibunya telah ditolak oleh suaminya yang bekerja sebagai tukang kayu karena dihukum karena perzinahan dengan seorang tentara bernama Pantera. Ya, jadi cerita-cerita ini sudah beredar teman-teman ya. Karena itu ia diusir oleh suaminya, kemudian berkeliaran dalam kehinaan. Dia melahirkan Yesus, seorang anak haram. Yesus karena miskin dibuang ke Mesir katanya. Sementara di sana ia belajar ilmu magis ya, ilmu magic dari Mesir. Kemudian dia kembali ke rumah dengan penuh kegembiraan karena dia sekarang memiliki kekuatan-kekuatan magic katanya. Dan dengan kekuatan ini dia membuat dirinya sebagai dewa, teman-teman ya. Ini adalah tulisan Celsus. Tulisan Celsus ini mengkonfirmasi kepada kita beberapa hal, teman-teman. Yang pertama, ada kuasa di dalam nama Yesus yang Celsus katakan menggunakan sihir dari Mesir, ya. Kemudian, kelahiran Yesus itu tanpa ayah biologis yang membuat Celsus mengarang cerita tentang tadi ya, tentara Romawi, ayah Yesus dengan Maria selingkuh ya, namanya Pantera tadi. Kemudian Yesus mengklaim dirinya sebagai anak Allah. Dan murid-murid awal Yesus menganggap Yesus itu sebagai dewa, sebagai Tuhan ya, yang percaya kematian dan kebangkitannya kembali. Tulisan Celsus banyak mengutip ayat-ayat Alkitab Perjanjian Baru. Bayangin ya. Tapi untuk apa? Untuk mengkritiknya. Nah, jadi kalau ada teman-teman muslim mengatakan ayat-ayat Perjanjian Baru, kitab kita sudah dipalsukan, musuh orang Kristen saja mengutip ayat-ayat tersebut. Jadi kita punya kutipan-kutipannya teman-teman. Ayat mana yang dia kutip ya. Tapi dia mengutip itu untuk apa? Untuk mengkritik ayat-ayat tersebut teman-teman. Nah, ini menguatkan, mengkonfirmasi Alkitab Perjanjian Baru kita teman-teman ya. Ini adalah bukti ke-8. Teman-teman harus ingat, ini adalah Julius Africanus. Dia adalah seorang Kristen. Sextus Iulius Africanus itu hidup sekitar 160 sampai 240 Masehi. Jadi masih sangat-sangat dekat dengan sejarah ya teman-teman. Adalah seorang pengelana dan sejarawan Kristen Romawi yang hidup pada akhir abad kedua dan awal abad ketiga. Dia memberi pengaruh penting pada semua penulis sejarah Kristen dan bapak-bapak gereja. Bukunya itu namanya Chronographiae. Dalam 5 volume dia menulis sejarah penciptaan sampai pada tahun 221 Masehi, yaitu sepanjang 5723 tahun ini menurut dia ya. Ini ada perbedaan sedikit teman-teman dengan Codex Leningrad yang akan kita pakai ya, perbedaan sejarah penciptaan ini. Dia mengutip tulisan Talus. Talus adalah seorang sejarawan Mediterania, menulis sekitar abad pertama. Tulisannya tuh tidak ada teman-teman, manuskripnya sudah nggak ada. Tapi Julius Africanus itu mengutip tulisan Talus pada tahun 221 Masehi tentang kegelapan pada hari penyaliban Yesus. Julius Africanus menulis demikian teman-teman. Dia mengutip tulisan Talus, di seluruh dunia ada kegelapan yang paling menakutkan dan bebatuan digerakkan oleh gempa bumi. Jadi ada kegelapan dan gempa bumi. Ini juga dicatat dalam sejarah bangsa-bangsa lain ya. Nanti kita lihat dalam sejarah Cina teman-teman.
Dan banyak tempat di Yudea dan daerah-daerah lain diselimuti kegelapan. Talus menulis kegelapan ini dalam buku ketiga sejarahnya. Dia menyebutkan kegelapan seperti ini tampaknya tidak ada alasan. Ini seperti gerhana matahari katanya. Karena Paskah itu selalu jatuh pada bulan purnama dan tidak mungkin ada kegelapan di hari Paskah. Kemudian Africanus mengutip juga tulisan Phlegon dari Thales, yaitu seorang penulis Yunani dari Caria, mengenai kegelapan dunia. Ya, Phlegon menulis tahun 137 Masehi. Phlegon menulis bahwa dalam Olimpiade ke-202 itu sekitar tahun 30 Masehi, itu yang kita percaya ya teman-teman, yang kita pegang. Ada gerhana matahari terbesar dan siang menjadi malam di antara jam ke-6 hari itu, yaitu jam 12 siang, sehingga bintang-bintang bahkan muncul di langit katanya. Ada gempa besar di Bitinia dan banyak hal yang terbalik di Nikea. Teks tersebut sebelumnya menyebutkan dalam dokumen yang sama tentang pemerintahan Kaisar Tiberius tahun ke-16 ya, sebagai Olimpiade ke-202 yang membuatnya menjadi tahun 30 Masehi. Ini yang saya pegang ya teman-teman. Karena itu sesuai dengan nubuatan Nabi Yunus nanti. Ya, Yesus itu harus mati 30 tahun, kemudian 40 tahun kemudian Yerusalem akan dihancurkan atau dihakimi tepat di tahun 70 ya teman-teman. Bait suci Yerusalem itu dihancurkan dan ini menggenapi persis sama dengan nubuatan Nabi Yunus. Perikop ini menunjukkan bahwa Injil Kristus itu telah mencapai Mediterania pada tahun 50 Masehi. Ini adalah kesaksian ke-9 dari Marabar Serapeon. Ya, Marabar Serapeon itu seorang filsuf Syria. Dia menulis surat teman-teman kepada anaknya. Surat itu merujuk pada perlakuan tidak adil terhadap 3 orang yang bijak menurut dia. Dia mencatat 1 tentang pembunuhan Sokrates, yang kedua pembakaran Pitagoras, dan yang ketiga eksekusi raja bijak dari orang-orang Yahudi. Dia mengatakan teman-teman bahwa dalam ketiga kasus, kesalahan tersebut menghasilkan hukuman bagi bangsanya ya di masa depan. Mereka harus bertanggung jawab kepada Allah ketika orang-orang bijak itu ditindas. Dan tidak hanya kebijaksanaan mereka yang menang pada akhirnya, tapi akhirnya Allah menghukum penindas mereka. Ya, itu kata Marabar Serapeon. Marabar Serapeon menulis demikian teman-teman. Apa sih keuntungan yang diperoleh orang Yahudi dari mengeksekusi raja mereka yang bijaksana? Baru setelah itu kerajaan mereka dihapuskan. Allah membalas secara adil kepada ketiga orang ini. Orang Athena meninggal karena kelaparan, orang Samian diliputi oleh laut, orang Yahudi yang dihancurkan dan diusir dari tanah mereka, hidup dalam penyebaran terpisah seluruhnya. Tetapi Sokrates tidak mati untuk selamanya, dia tinggal di dalam patung Hera. Raja bijak juga tidak mati, dia hidup dalam pengajaran yang telah dia berikan. Ya, demikian tulisannya. Jadi dia memastikan Yesus itu mati ya teman-teman. Ini adalah bukti yang ke-10 teman-teman, yaitu Injil Gnostik ya. Injil Gnostik ini ditulis sekitar tahun 135 sampai 160, ditemukan di Nag Hammadi. Buku ini mungkin ditulis oleh seorang guru Gnostik Valentinus ya, yang menulis sekitar tahun-tahun ini. Injil kebenaran ini membahas masalah Yesus dalam sejarah di beberapa bagian singkatnya. Dalam tulisannya ia tidak ragu untuk menegaskan bahwa anak Allah itu datang dalam daging. Penulis menegaskan bahwa firman datang ke tengah-tengah. Kemudian tulisannya hilang ya teman-teman. Itu menjadi tubuh katanya. Kemudian dia juga menyatakan karena ketika mereka telah melihatnya dan mendengarnya, dia memberikan mereka untuk merabanya dan untuk menciumnya dan untuk menyentuh anak yang terkasih. Ketika dia muncul, ia sedang mengajar mereka tentang Bapa karena ia datang dalam rupa daging. Jadi ini sesuai dengan Alkitab Perjanjian Baru ya teman-teman, dan kesaksian Rasul Yohanes bahwa siapa yang dia beritakan, dia mengatakan firman hidup yang telah kami raba, kami lihat, ya, yang kami dengar, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Ya, jadi ini sesuai dengan kesaksian daripada Alkitab Perjanjian Baru. Dari 2 kutipan tadi ya teman-teman, buku ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah anak Allah dan firman, ini sejalan dengan kesaksian Perjanjian Baru. Dan bahwa ia menjadi manusia, mengambil tubuh manusia yang sebenarnya, yang dapat dirasakan oleh kelima panca indera. Kita juga diberitahu bahwa ia menginstruksikan orang-orang yang mendengarnya tentang siapa? Bapanya. Dan menurut Injil ini teman-teman, Yesus juga mati dan dibangkitkan dari kematian. Yesus bersabar dalam menerima penderitaan karena dia tahu bahwa kematiannya adalah kehidupan bagi banyak orang. Ya. Kemudian ini juga mengkonfirmasi teman-teman bahwa Yesus dipakukan di pohon.
Yesus memproklamasikan keputusan Bapa di kayu salib. Dia menarik dirinya hingga mati melalui kehidupan. Pakaian abadi dia kenakan, yaitu tubuh kemuliaan ya, tubuh yang baru. Setelah menanggalkan dirinya dari kain yang mudah rusak, dia mengenakan pakaian keagungan yang tidak ada yang bisa mengambil darinya. Ini adalah tubuh kebangkitan ya teman-teman. Di sini dan kemudian penulis menyatakan bahwa Yesus dianiaya dan menderita, bahwa dia dipakul pada sebatang pohon. Ini mengacu pada penyalipan. Kita juga diberitahu tentang kepercayaan bahwa kematian Yesuslah yang membawa keselamatan sebagai pemberi cahaya kepada mereka yang menerimanya. Juga ditegaskan bahwa Yesus dibangkitkan dalam tubuh kekal yang tidak seorang pun dapat melukai atau mengambil daripadanya. Bukti ke-11 ini adalah The Treaty of Resurrection atau Risalah Kebangkitan. Risalah tentang kebangkitan. Buku ini ditujukan kepada seorang individu bernama Reginos ya. Penulisnya kita nggak kenal. Mungkin beberapa pendapat ini juga Valentinus yang menulisnya ya teman-teman. Sekalipun ini bukan tulisan Kristen, tapi merujuk pada kepercayaan Yesus dalam sejarah. Nah inilah tulisannya teman-teman. Tuhan ada dalam daging dan mengungkapkan dirinya sebagai anak Allah. Sekarang anak Allah, Reginos, adalah anak manusia. Ia mempunyai dua hakikat tersebut, memiliki kemanusiaan dan keilahian. Sehingga di satu sisi ia dapat mengalahkan kematian melalui dirinya sebagai anak Allah, dan yang lain melalui anak manusia restorasi pleroma. Jadi keilahian Allah itu sepenuhnya diam di dalam tubuh manusia Yesus. Hal ini mungkin terjadi karena ia berasal dari atas, dari benih kebenaran. Sebelum struktur dunia ada. Jadi sebelum dunia ada, maksudnya dari kekal gitu ya teman-teman. Dalam perikop ini kita menemukan banyak istilah-istilah ya atau terminologi gnostik ya. Di samping mengajarkan bahwa satu, Yesus menjadi manusia sebagai sang anak manusia. Dan yang kedua, keilahiannya yang sejati sebagai sang anak Allah yang mengalahkan maut. Jadi Yesus datang ke dunia ini dalam daging manusia, mati dan bangkit kembali. Karena kita telah mengenal sang anak manusia, kami percaya bahwa ia bangkit dari antara orang mati. Inilah dia yang kita katakan apa? Yesus adalah penghancur maut. Karena ia adalah orang besar bagi mereka yang percaya, hebat bagi mereka yang percaya. Dari surat ini kita diberitahu teman-teman, Yesus mati. Ya, bangkit kembali. Dengan demikian menghancurkan kematian bagi mereka yang percaya kepadanya. Kita juga diberitahu tentang kebangkitan Yesus dalam pasal-pasal lainnya. Juru selamat menelan kematian, ditulis begitu ya teman-teman. Kemudian dia mengubah dirinya menjadi terang yang tidak bisa mati dan mengangkat dirinya sendiri. Dia menelan yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan. Dan dia memberi kita jalan keabadian. Jangan mengira kebangkitan adalah ilusi. Itu bukan ilusi katanya. Tetapi itu adalah kebenaran. Memang lebih tepat untuk mengatakan bahwa dunia ini adalah ilusi daripada kebangkitan yang telah terjadi melalui Tuhan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena Yesus telah dibangkitkan, penulis menasihati Reginos. Kamu sudah memiliki kebangkitan, mengapa tidak menganggap dirimu sudah bangkit dan sudah dibawa pada kebangkitan? Karena itu dia didorong untuk tidak melanjutkan seolah-olah Anda akan mati. Nah dengan demikian kebangkitan Yesus memberikan pengharapan dalam membuat orang percaya menyadari bahwa ia telah memiliki kehidupan kekal saat ini, ya, dan tidak boleh hidup dalam ketakutan akan kematian. Pengajaran ini sangat-sangat mirip dengan apa yang ada di Perjanjian Baru ya teman-teman, yaitu di Kolose 3 ayat 1 sampai 4 dan Ibrani 2 ayat 14-15 ya, dan memberikan makna tambahan pada laporan Lucian dari Samosata tadi bahwa orang-orang Kristen yang percaya mereka itu kekal, jadi mereka tidak takut menghadapi kematian. Ini adalah bukti ke-12 yang disebut The Act of Pontius Pilate atau Risalah Pontius Pilatus. Isi dokumen yang konon hilang ini dilaporkan oleh Justin Martir ya teman-teman sekitar tahun 150 Masehi dan Tertullian tahun 200 Masehi. Keduanya sepakat bahwa ada dokumen resmi di Roma. Dari dua jenis arsip yang disimpan di Roma, yang pertama adalah akte senat, terdiri atas risalah rapat senator. Ini tidak mengandung diskusi tentang Kristus atau kekristenan sejauh yang kita ketahui. Yang kedua adalah prinsipis komentari, terdiri dari korespondensi yang dikirim
kepada kaisar dari berbagai bagian kekaisaran. Setiap laporan dari Pilatus ke Kaisar Tiberius itu akan masuk dalam kelompok kedua ini. Justin Martyr itu melaporkan sekitar 150 Masehi bahwa perincian penyalipan Yesus itu dapat divalidasi dari laporan Pilatus. Kemudian dalam karya yang sama, Justin mendaftarkan beberapa mujizat penyembuhan dan menegaskan bahwa dia melakukan hal-hal itu. Anda dapat membacanya pada risalah Pontius Pilate katanya. Justin Martyr menceritakan beberapa fakta, percaya bahwa semuanya itu tercantum dalam laporan Pilatus. Nah, perhatikan ya, tampaknya adalah penyalipan Yesus dengan perincian seperti berikut. Tangan dan kakinya dipaku di kayu salib, tentara mengundi untuk barang-barang milik Yesus, tetapi juga ditegaskan bahwa beberapa mujizat Yesus juga termasuk di dalam laporan Pilatus. Kemudian Bapak Gereja Tertullian juga melaporkan bahwa Kaisar Tiberius bertindak atas laporan itu. Tiberius sesuai dengan laporan itu yang pada zamannya nama Kristen menyebar ya di berbagai belahan dunia. Setelah dirinya menerima intelijen dari Palestina tentang peristiwa-peristiwa yang telah dengan jelas menunjukkan kebenaran tentang keilahian Kristus, membawa masalah itu ke hadapan Senat dengan keputusannya sendiri untuk mendukung Kristus. Senat karena tidak memberikan persetujuannya menolak laporannya. Caesar berpegang pada pendapatnya. Dia mengancam kemurkaan terhadap semua penuduh orang Kristen. Tulisan Tertullian ini mengklaim bahwa Tiberius sebenarnya membawa perincian kehidupan Kristus di hadapan Senat Romawi, tampaknya untuk memberikan suara persetujuan. Senat kemudian dilaporkan menolak suara persetujuan Kaisar Tiberius, yang menimbulkan peringatan dari Kaisar untuk tidak melakukan tindakan terhadap orang-orang Kristen. Ini adalah bukti ke-13 dan bukti terakhir, yaitu berupa tulisan Phlegon. Phlegon ini adalah referensi terakhir yang akan kita bahas. Dia digambarkan sebagai seorang yang dibebaskan dari Kaisar Hadrian yang lahir tahun 80 Masehi. Jadi sangat-sangat dekat dengan sejarah ya. Tulisan Phlegon dikutip oleh Bapak Gereja kita Origen. Origen mencatat yang berikut ini teman-teman. Sekarang Phlegon dalam buku ke-13 atau ke-14, saya pikir dari kitab Tawariknya atau sejarahnya tidak hanya menganggap Yesus bisa mengetahui masa depan dan apa yang akan terjadi. Dan semua terjadi sesuai dengan prediksinya. Origen memberikan satu referensi lainnya. Kali ini dia mengutip Phlegon mengenai masalah kebangkitan. Yesus sementara itu tidak ada yang membantu dirinya pada saat penyalipan. Tapi ia bangkit setelah mati dan menunjukkan tanda-tanda hukumannya. Dan menunjukkan bagaimana tangannya memiliki luka yang telah ditusuk paku. Jadi Phlegon menyebutkan bahwa Yesus membuat prediksi tentang peristiwa masa depan yang sudah digenapi. Origen juga menulis dan berkenaan dengan gerhana pada masa Kaisar Tiberius, itu terjadi pada masa pemerintahannya. Yesus tampaknya telah disalibkan dan gempa bumi besar yang kemudian terjadi. Phlegon juga saya pikir telah menulis dalam buku Tawariknya yang ke-13 atau ke-14. Julius Africanus setuju pada referensi terakhir untuk Phlegon, menambahkan sedikit informasi lebih lanjut. Phlegon mencatat bahwa pada masa Tiberius Caesar pada bulan purnama ada gerhana matahari penuh dari jam ke-6 sampai jam ke-9. Baik teman-teman, dari apa yang sudah kita pelajari tadi, kita mengetahui bahwa semua sejarah setuju dengan kematian dan kebangkitan Yesus ya. Permasalahannya sekarang adalah 700 tahun kemudian datanglah seorang nabi di Arab yang mengaku mendapatkan wahyu. Kemudian wahyu ini bertentangan dengan dokumen-dokumen sejarah yang ada. Nah, kita pikirkan saja sendiri teman-teman dan Anda ambil keputusan sendiri mana yang sejalan dengan sejarah dan mana yang berlawanan atau bertolak belakang dengan sejarah. Terima kasih teman-teman Anda sudah mengikuti seri 3B tadi. Sampai jumpa di video keempat. Dan silakan download dan sharingkan video ini bagi semua teman-teman di seluruh Indonesia, baik yang Muslim maupun yang Kristen. Saya menutup kembali dengan Roma 10 ayat 13-15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak pernah mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus?
Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa Injil atau kabar baik. Mari teman-teman kita bawa kabar baik atau Injil ini ke seluruh pelosok Indonesia. Indonesia pasti akan diselamatkan dan Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas bangsa ini. Amin.